من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. النبي محمد ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Radhiyallahu ankum. Kita lanjutkan pengajian kita, taklim kita dari kitab Yaqdul Juman sampai kepada halaman 91. Qala al-muallif hafizahullah wa amadahu as-sihha wal afiyah tamah. Kullu khair fi ittiba'i salaf wa kullu syarr fi ibtida'il khalaf. Semua kebaikan ketika seseorang mengikuti salaf, dan semua keburukan ketika orang mengikuti suatu yang baru yang datangnya dari khalaf. Sebagaimana kita mengerti, salaf itu sesuai yang disabdakan oleh Muhammad SAW adalah generasi setelah Rasulullah SAW, generasi yang datangnya setelah Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW apa? Khairu qarni. Ya. Khairu qarni. Sebaiknya masa adalah masa setelah zaman Rasulullah SAW. Zaman bersama Rasulullah SAW. Kemudian siapa setelah itu? Generasi setelahnya lagi. Kemudian generasi setelahnya lagi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Sekitar 300 tahun. Itu yang disebut dengan salaf. Berarti setelah itu disebut dengan khalaf. Kalau mau berpegang, pegang kepada salaf. Kalau mau ikut kepada salaf. Semuanya baik, ikuti salaf.
Kita selalu setiap tahun bingung. Setiap tanggal 25 kita bingung. Disuruh apa? Bilang suruh selamat. Tidak ada salaf mengajarkan itu, semuanya nggak ada. Maka jangan ikut. Kalau mau ikut selamat nggak usah ikut. Karena salaf kita nggak pernah mengajarkan seperti itu. Nggak ada. Toleransi itu ada batasnya. Toleransi ada batasnya. Cukup. Kita punya keyakinan, mereka punya keyakinan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Itu salaf kita, mengikuti salaf. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pesan, apa kata beliau? Walzam kitaballahi watba' sunnatan. Pegang Al-Quran, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Waktu contoh, ambil teladan siapa? As-salaf, kata beliau. Ikuti salaf. Hadakallah. Maka hidayah selalu kepadamu, petunjuk akan selalu kepadamu, jalan lurus. Kalau ikut siapa? Ikut salafus salih. Sehingga Al-Habib Ali sahibul maulid, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, dalam qasidah beliau mengatakan, wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqah abai wa ahli wa ajdadi. Yang membuat senang, kata beliau, kalau kalian luzumukum, kalian selalu melazimkan, kalian selalu mengikuti siapa? Tariqah abai, jalannya, caranya para datu-datu kita, para salafus saleh, para habaib kita, insyaallah. Insyaallah kita selamat. Kita pegang habaib kita yang salahnya terus mutasil, menyambung dari orang yang mulia ila wasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luzumukum, terus kalian jangan pisahkan diri kalian dengan majelis-majelis seperti ini. Satu keberuntungan buat kita dapat majelis seperti ini, majelis yang menyambung dari guru an guru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ila an-namut, sampai kita mati, kita terus melazimkan, meniatkan, ya Allah, mudahkan hambamu ini terus hadir di majelis yang mulia ini sampai kita tidak kuat untuk berjalan ke tempat ini lagi, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal ikhwah rahimakumullah, kalau kita lihat dalam kitab, manusia itu terbagi menjadi 3. Ada sabiq, ada lahiq, ada mahiq. Ada 3. Yang pertama namanya sabiq, yang kedua namanya lahiq, yang ketiga namanya mahiq. Siapa sabiq? Walladhi yasbiqu ahlu. Masya Allah, orang yang bisa melampaui orang-orang yang lebih besar. Beliau datang dan bisa melampaui orang-orang di atasnya. Itu namanya sabiq. Yang kedua namanya lahiq, alladhi yuhibbu salafah. Orang yang cinta, orang yang senang kepada para salaf. Wa dzikrahum, terus yang disebutkan, yang dibanggakan salafnya. Dan mereka mengikuti ajaran para salaf, tidak keluar dari jalur para salaf. Langkahnya, amalnya mengikuti para salaf. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah, jangan sampai menjadi manusia namanya mahiq. Siapa mahiq? Orang yang keluar dari jalan salaf. Udah ada jalan selamat,
udah jalannya terang benderang, insya Allah kita nggak mungkin sesat mengikuti seperti keluar dari jalan salaf. Itu namanya mahik. Na'udzubillah. Udah enak di jalan yang benar, jalan yang pas, jalan yang lurus salaf. Ini tadi itu jelas. Fittiba'i salaf kullu khair. Kalau ente pengen baik, ikuti salaf, baik udah. Lihat pakaiannya, cara akhlaknya, adabnya, luar biasa. Enak semuanya enak. Yang dilihat enak, yang dicontoh enak. Contoh siapa? Terus dari kakek-kakek, dari ayah terus sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa? Kalau mau ikut salaf, insya Allah kita semua khair, semuanya menjadi baik. Yang kedua namanya al-humma nasibul mu'min. Al-humma nasibul mu'min. Humma itu demam. Demam itu rezekinya orang mukmin, bagiannya. Kita merasakan cukup humma saja. Demam, panas tinggi, enak nggak? Demam itu cukup bagian mukmin di dunia. Insya Allah nggak rasain di sana nggak. Cukup panasnya itu malah dikatakan min fayhi jahannam. Hembusannya jahannam itu di dunia humma. Demam, panas tinggi. Itu kata Al-Habib Zain, min fayhi jahannam. Dari tiupan hembusan api neraka yang kita rasakan. Cukup nasibul mukmin, cukup bagian rezekinya orang mukmin, bagian orang mukmin merasakan. Jangan sampai akhiratnya di akhirat di neraka, naudzubillah. Di dunianya kita nggak kuat, humma, panas luar biasa, ya, panas luar biasa, nggak enak luar biasa. Apalagi yang aslinya, jahannamnya, naudzubillah. Apalagi yang aslinya, baru kena demam aja kita udah nggak kuat. Maka kata Al-Imam Ibnu Hajar, al-hasil fi jismil mahmum gid'ah min jahannam. Orang yang merasakan demam itu baru qit'ah, potongan kecil yang kita rasakan dari hembusan jahannam. Untuk apa kata beliau? Liyash'ural ibad bidzalik. Untuk merasakan bahwasannya itu aja udah nggak enak. Panasnya aja udah nggak enak. Itu baru tiup, luar biasa udah. Belum aslinya. Allah tunjukkan bagaimana gambaran jahannam, itu baru hembusan saja luar biasa. Sama ketika kita keluar di saat terik panas matahari yang sangat luar biasa, itu pun min fayhi jahannam. Dari hembusan neraka. Enak apa enggak? Orang demam. Panasnya luar biasa apa enggak? Maka dikatakan di saat innal humma min fahi jahannam fa'abriduha bil ma. Kalau orang lagi demam, panas tinggi, dinginkan dengan air, kompres. Dari dulu udah ada fa'abriduha bil ma. Itu dinginkan, panas yang luar biasa, bisa dikompres kan? Diapain tuh? Kalau bahasa gitu. Dikompres. Udah diajarin lah, fa'abriduha bil ma. Rasulullah SAW fa'abriduha bil ma, dinginkan panas itu yang humma dengan air. Jadi kita garis bawahi bagaimana ketika merasakan humma itu enggak nikmat, sakit luar biasa, tersiksa luar biasa. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, liyashur, agar kita merasa tuh itu yang kecil pun kita sudah merasakan tersiksanya luar biasa. Untuk apa? Berpikir jangan sampai kita kena yang aslinya di sana. Baru qit'ah, baru potongan kecil pun, ya Allah, tidur nggak bisa, makan nggak bisa, apa nggak bisa, panas luar biasa, tersiksa luar biasa. Itu baru qit'ah,
berpotongan kecil. Biar kita rasakan, pikirin. Kalau kita nggak benar di sini, akan ketemu aslinya di sana. Kalau kita nggak mau ibadah di sini, ntar ketemu asli di sana. Selamatin. Maka Allah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita jaga diri kita, jangan sampai kena aslinya. Setiap saat, Allahumma ajirna minan nari salimin. Diajarin para salaf kita, para ulama kita, ajirna minan nari salimin. Ya Allah, jangan sampai kita kena masuk neraka, naudzubillah. Dan kemarin kata Habib dikatakan, itu apa? Ahya, ada waktu yang tepat. Kapan? Setiap selesai sholat, baca itu. Baca zikir itu, baca bacaan tersebut. Allahumma ajirni minan nari salimin. Dan kata Rasulullah SAW di Ramadan ini apa? Istaghfiru, banyakin tuh baca. Yang seperti bilang, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Banyakin ini Ramadan. Mumpung ahwal kita dalam keadaan puasa, punya doa-doa mustajab, baca. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan, yu'ta, nanti akan didatangkan manusia yang paling nikmat di dunia, manusia yang paling senang di dunia, manusia yang paling bahagia di dunia. Semua dia punya. Namun kata Rasulullah SAW, sayangnya min ahlinna, orang tersebut termasuk ahlunna. Kaya, semuanya dia punya, tunjuk punya dia, mobil berderet, pembantu berjejer, anak sukses di Amerika, dia mana semua, sukses semuanya. Ibadah enggak, senang luar biasa. Tiap tahun mau kemana? Pesiran, jalan-jalan. Nggak pernah susah hidupnya, nggak pernah kebelangsat, nggak pernah mikir apa-apa, semuanya ada. Kemudian ketika orang tersebut didatangkan, manusia yang paling bahagia di dunia, yang paling senang di dunia, kemudian fayusbagh finnari sabgha, kata Allah, ambil manusia yang paling senang di dunia, ambil manusia yang paling bahagia di dunia, celupkan di mana? Di neraka. Celup. Summa yuqal ya ibna Adam hal ra'aita khairan qat. Ditanya, ente dulu senang apa enggak? Hal marra bika na'imun qat. Dulu kenikmatan ente banyak apa enggak? Fayaqul la wallahi ya Rabb. Dia mengatakan enggak sama sekali, saya enggak pernah senang ya Allah. Baru dicelup udah lupa semuanya. Kira-kira dahsyat apa enggak? Belum permanen belum. Baru taruh doang, set diambil. Langsung kenikmatan yang dari mulai lahir sampai dia mati enggak pernah susah, hilang semuanya, kata Rasulullah. La ya wallahi ya Rabb, enggak pernah. Aku enggak pernah nikmat selama hidupku ya Allah. Tuh, kalau udah ketemu aslinya tuh. Kalau sudah ketemu aslinya, udah sampai betul-betul di neraka, naudzubillah, baru dicelup orang lupa kesenangannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, datangkan manusia yang sebaliknya. Cari manusia yang paling kebelangsak di dunia, yang paling susah di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini mah nggak ada nih orang senang semua di sini. Ini orang senang semua ini. Kontrakannya banyak, baju ini lebaran udah berkomplit, kue udah berjejer, udah komplit semua, masya Allah. Ini orang-orang senang semua Habib, masya Allah. Makanya pada ngaji, duit udah cukup ngaji. Kalau nggak cukup nggak ngaji, cari duit terus. Ya. Ini ada yang ngojek, ada apa, tapi cukup duitnya, alhamdulillah, ngaji. Buat besok udah ada, besoknya lagi udah ada.
Tukang ikan udah girang banget. Ya, cukup udah. Ini nggak ada yang begini nih. Kata Allah, cari yang paling kebelangsap, yang paling susah cari. Si fulan dapat. Maka kata Allah, fayuqal ya ibn Adam hal ra'aita bu'san qad, ketika sudah dicelupkan di surga, ditanya Allah, ente pernah susah apa enggak waktu di dunia? Hal marra bika min syiddah qad, ente pernah berat enggak hidupmu? Apa kata dia? La ya, wallahi ya Rabb, enggak pernah saya susah. Padahal dulu hidupnya tiap hari susah, jarang megang duit, anak sakit mulu, beras nggak punya, kontrakan udah habis, nggak punya duit, diusir Pak Haji, mau mandi sabun habis, anduk jatuh, pas lagi habis selesai mandi kepleset jatuh, berdarah, susah hidupnya. Tapi ketika baru dicelup di surga, lupa semuanya. Kita pikir. Kata tadi Al-Imam Ibnu Hajar, pikirin. Kalau sudah kita susah, pikirin. Jangan sampai susah di sono lagi. Kalau antum bagaimana enaknya begini ketika ketemu guru, nikmat kesebagiannya, pikirin. Ini baru gambaran surga sedikit, kata beliau. Kalau senang di sini, masya Allah, lezat makanan, semuanya enak, bisa ketawa, itu sedikit daripada gambaran surga, kata beliau. Itu saja sudah nikmat. Pikirkan bagaimana kalau surga aslinya. Ya. Bagaimana kalau dengan surga aslinya? Maka tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safina la tajri 'ala al-yabas. Kudu punya amal. Jalanin tuh jalannya. Kalau pengen bahagia, jalanin jalannya orang bahagia. Kalau pengen selamat, jalanin jalannya orang-orang yang selamat. Biar kita bisa selamat. Bagaimana kita mau selamat kalau nggak ikut jalan orang-orang yang selamat? Insya Allah kita bersama guru kita, terus pegang guru kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, berkah dunia sampai akhirat. Jelas ya? Yang ketiga, sabbur rih mimma yurithul faqr. Sabbur rih mimma yurithul faqr. Mencela, mencaci angin itu menyebabkan miskin. Ngatain angin, mencela angin menyebabkan apa? Al-faqr, kefakiran, kemiskinan. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dikatakan anna rajulan la'ana rih. Satu ketika ada orang melaknat rih, angin. Ada kan orang ngomel-ngomel karena angin kan, angin nih, rumah gua hancur semua gara-gara angin. Tuh. Ngatain angin, nyela angin, melaknat angin. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, kata Nabi, la tal'an arri, jangan ngatain angin, jangan mencela angin, jangan melaknat angin. Fa innaha ma'murah, karena angin itu cuma makhluknya Allah, berjalan bergerak atas perintah Allah. Jangan ngatain. Kenapa angin marah? Kenapa angin kencang? Siapa yang menggerakkan angin? Allah. Kenapa bisa angin gede itu? Nah, kembali kepada kita. Kembali kepada apa yang kita perbuat. Kita sering bilang, kalau yang dicaci para walinya Allah, nanti Allah yang marah. Kalau kalian mencela, mencaci, mengkriminalisasi para ulama sebagainya, itu mereka para aulia Allah. Nanti yang marah siapa?
Allah. Kalau Allah sudah marah, junudullah yang dikirim pasukannya Allah, kita nggak bakal bisa nahan. Angin dikirim habis. Fa innaha ma'murah, sedangkan angin itu bisa kapanpun siap diperintah. 86. Tuh. Kalau disuruh kita yang berabe gitu. Makanya jangan macam-macam dengan Allah. Jangan cari gara-gara sama Allah. Karena pasukannya Allah banyak, angin termasuk tentaranya Allah. Tadi katakan Rasulullah, ma'murah, bergerak, bertindak sesuai perintah Allah. Kata Allah anjurin, anjur nggak? Habis nggak? Habis, selesai. Shadaqallahul azim gitu. Kemudian kata Nabi, man la'ana syai'an laisa lahu min ahli. Kalau kalian melaknat sedangkan dia tidak pantas untuk dilaknat, rajat al-la'na alaih, maka laknat lu akan kembali kepada kamu. Tuh. Kalau kamu memaki angin, melaknat angin, dan angin tidak pantas untuk dilaknat, maka laknat tersebut, kata Nabi, akan kembali kepada kamu yang melaknat. Jelas ini. Dan dalam satu riwayat dikatakan, anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang datang mengeluh, ya Rasulullah, al-faqr, aku miskin ya Rasulullah. Miskin. Orang datang sama Nabi ngadu apa? Ngadu miskin, susah hidupnya. Apa kata Nabi? Faqala, maka Nabi menjawab, la'allaka tasubburri. Mungkin ente pernah nyela angin kali. Tuh. Mungkin ente pernah ngatain angin, ente pernah mencaci angin, ente pernah melaknat. La'allaka tasubburri. Dan macam-macam angin. Kalau angin ente marahin, Allah yang marah. Tuh. Karena angin adalah bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Ya. Maka dikatakan tadi kita sini apa di sini? Tadi. Sabbur rih mimma yurithul fagar. Mencaci mencela angin akan mendatangkan orang yang mencela jadi miskin. Wallahu a'lam bishawab. Cukup demikian adanya. Ngeliatin jam aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.